tadi pembicara kita, Abang Fendi ya, luar biasa bahwa kita sebagai orang Kristen, kita perlu berlaku adil, do justly. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut nih membahas tentang next topic, kita tadi udah bicara tentang do justly, di mana kita berlaku adil, melakukan keputusan yang benar, berlaku seperti kehendak Tuhan. Nah tapi nggak sering ya teman-teman, kadang kita menuntut keadilan untuk diri kita sendiri. Kita ini kan udah berlaku adil ya. Tuhan, aku udah berlaku adil nih, aku juga pengen dilakukan sebagaimana aku melakukan orang lain. Benar gak teman-teman? Benar? Ayo jujur, benar gak? Benar, kita sering menuntut keadilan untuk diri kita sendiri. Like mungkin kita berpikir kalau aku udah baik, kamu juga harus baik. Kalau kamu jahat, aku juga bisa jahat sama kamu. Terus kalau kamu gosipin aku, lihat aja, besok aku gosipin aib kamu. Gitu gak sih teman-teman? Benar gak? Benar. Nah jadi makanya teman-teman, kalau tadi Bang Fendi udah bilang kalau kita hanya do justly, kita stop di do justly, kita nggak ada love. Mana love-nya teman-teman? Siapa yang udah punya love di sini? Kalau kita bicara tentang love aja ya teman-teman, mungkin itu sederhana ya, love, cinta, sayang, kasih seperti itu. Tapi aku mau ajak teman-teman hari ini berpikir lebih jauh teman-teman, karena hari ini kita akan bahas tentang love mercy. Kasih yang berbelas kasihan. Kalau kita hanya sebatas mengasihi, sebatas cinta, tapi kita nggak punya belas kasih, mungkin kita akan terus menuntut dan terus menuntut ya teman-teman. Benar nggak teman-teman? Benar? Benar atau benar? Nah, jadi ketika kita diperlakukan tidak seperti yang kita inginkan atau kita diperlakukan tidak sesuai seperti yang udah kita lakukan orang lain dengan orang lain, sering sekali kita menuntut lebih. Makanya di situ kita perlu love mercy. Karena love mercy, we choose love when you could choose revenge. Jadi kita tetap memilih mengasihi sekalipun kita bisa memilih untuk membalas teman-teman. Karena love mercy berbicara seperti itu. Choose love when you could choose revenge. Jadi kita tetap memilih kasih sekalipun sebenarnya kita bisa membalas. Seperti itu. Karena teman-teman, siapa di sini sebelum kita lanjut lagi ya. Siapa di sini yang mengasihi teman-temannya? Sesimpel di sebelahnya. Teman-teman mengasihi teman di sebelahnya enggak? Mengasihi. Apakah teman-teman, pertanyaannya begini sekarang. Kalau suatu saat, tapi jangan sampai ya, tapi kalau suatu saat Regina disakiti oleh Elizabeth, kira-kira what next? Apakah kamu akan cut off atau yes, aku mengampuni kamu, I forgiving you. Aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu. Karena mercy itu adalah ketika kita memilih untuk forgive, kita mengampuni, lalu kita show kindness, kita menunjukkan kerendahan hati, kebaikan, dan kita let go, kita melepaskan itu. Ketika memang sebenarnya kita bisa balas teman-teman, lagi-lagi kita sebenarnya bisa balas. Dan aku juga nggak mengatakan ya teman-teman, ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti, atau mungkin kita pernah dibicarain, digosipin, yang gosipnya itu kadang nggak masuk akal gitu. Ketika kita mengalami itu, aku nggak bilang kita baik-baik aja, pasti kita tersakiti, benar nggak teman-teman? Karena setiap kita itu punya ego. Setiap manusia itu punya ego. Jadi ketika ego itu terluka, ya sering banget kita kayak merasa, gitu. Kenapa begitu gitu. Jadi aku mau bilang kita disakiti bukan berarti kita baik-baik aja. Kita tetap nggak baik-baik aja, ankincana, kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi hari ini ya aku mau ajak teman-teman, kita harus menamai perasaan itu, kita terima perasaan itu bahwa aku nggak baik-baik aja. Tapi what next? Apa yang harus selanjutnya kita lakukan? Apakah kita mau rasa sakit itu menggerogoti hati kita teman-teman? Yang pastinya kita semua udah tahu ya, ketika kita membiarkan rasa sakit, rasa kepahitan, rasa dikecewakan, itu menguasai hati kita, yang lama-kelamaan hati kita nanti bisa bolong oleh kepahitan, sakit hati, rasa benci. Ada nggak teman-teman di sini yang punya rasa benci sama seseorang? Nah, wow. Oke, nah kalau sampai saat ini kita masih punya rasa benci, coba cross check diri kita, coba kita berpikir di dalam evaluasi diri, boleh nggak ya aku membenci? Apakah ketika aku membenci itu membuat aku semakin lebih baik?
pertanyaan besar ketika kita membenci seseorang. Atau bahkan kalau kita membenci seseorang itu malah membuat kita semakin down. Membuat kita semakin jatuh. Karena apa teman-teman? Menurut aku jawabannya pasti kita semakin down. Benar nggak teman-teman? Karena apa? Ketika kita membenci seseorang, kita ketemu orang itu. Apa kira-kira respon kita? Muka bete. Lalu apa lagi? Suasananya gak enak. Nah, jadi sebenarnya untung atau enggak teman-teman ketika kita membenci seseorang? Capek sendiri teman-teman, gak ada untungnya. Walaupun memang sakit, tapi kita mau memiliki love mercy. Kasih yang berbelas kasihan. Karena lagi-lagi choose love when you could choose revenge. Jadi pilihlah kasih, walaupun sebenarnya kita bisa membalasnya. Nah, di dalam kata mercy ini sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani teman-teman. Yang katanya itu hesed, yang artinya kasih yang tetap bertahan sekalipun orang lain tidak layak menerimanya. Gak layak banget dia, karena sekali, 2 kali udah kuampuni Kak Titi. Ketiga kali jangan sampai kau ulangi. Seperti itu kan, mungkin kita sering sharing ya sama teman kita. Aku udah pernah ngampuni dia sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan 3 kali aku ampuni. Keempat kali, big no. Teman-teman, love mercy, mercy di sini artinya adalah kasih yang tetap bertahan sekalipun orang lain tidak layak menerimanya. Sekalipun dia gak layak menerimanya, kita harus tetap mengasihi orang tersebut. Yang dimana berarti kita harus melepaskan pengampunan. Jadi, mercy adalah keadaan ketika kita, boleh slide-nya? Ican, Aser. Ketika kita memilih untuk yang pertama apa teman-teman? Forgive, benar, memaafkan. Terus mercy adalah ketika kita memilih untuk show kindness. Kita menunjukkan kebaikan dan let go of revenge. Nah sekarang teman-teman aku mau ajak kita berpikir, can you still choose love when someone hurt you? Bisa enggak? Can you? Bisa? Ya boleh dijawab di diri sendiri masing-masing. Lalu pertanyaan yang lebih jauh lagi teman-teman. Who do you need to release to God? Kira-kira siapa yang teman-teman butuh nih untuk bawa kepada Tuhan? Yang kira-kira si Kak Titi, gak bisa Tuhan, gak bisa aku maafkan Kak Titi. Karena dia pernah gini. Nah siapa kira-kira yang butuh kita lepaskan di hadapan Tuhan, biar bagian yang ini udahlah Tuhan aja, karena aku gak bisa. Kita boleh jawab masing-masing. Nah teman-teman, aku punya kesaksian di mana aku melepaskan pengampunan, walaupun sebenarnya itu benar-benar kayak yang gitu. Jadi di tempat kerja kita karyawan kan punya cuti ya. Kita karyawan punya cuti yang dimana kalau aku di kontrak pertama itu kita nggak ada cuti, jadinya UL, unpaid leave. Jadi kita potong gaji seperti itu. Jadi di akhir tahun lalu aku tuh berencana mau pulang kampung. Dan aku udah ajuin untuk cuti. Karena kan kita liburnya benar-benar hanya tanggal 25 di tempat kerja. Hanya di tanggal 25. Jadi aku mau ajuin cuti. Ketika aku ajuin cuti ke HR, HR-nya mengatakan, oke, bicarakan aja sama HT setempat. Head teacher, guru yang mengepalai. Kepala guru seperti itu. Head teacher di tempat aku bekerja, di cabang aku bekerja. Nah ketika aku berbicara, ketika aku mengajukan cuti sama HT aku, dia bilang seperti ini, oke, nanti akan saya lapor ke atas, ke HR, tunggu di ACC dulu, saya akan confirm lagi sama kamu gitu. Nah akhirnya singkat cerita, saya mendapatkan kabar bahwa cuti saya tidak di ACC. Otomatis saya kecewa dong, loh kemarin aku udah ngomong Miss sama HR-nya boleh cuti, makanya aku udah siapin uang, namanya anak perantau ya teman-teman, kalau mau pulang benar-benar harus nabung dari awal, terus udah lihat-lihat tiket seperti itu. Aku kemarin ngomong singgung-singgung sebentar sama HR, dibolehi kok Miss, kenapa ya Miss? Iya karena kita di sini nggak boleh cuti 3 hari berturut-turut seperti itu, karena aku minta cutinya memang total itu 3 hari berturut terus 2 hari, jadi 5 hari kerja, seperti itu, aku minta cutinya seperti itu. Nah dengan demikian ada sesungguhnya kok ada rasa kecewa, kayak nggak benar nih HR-nya nggak jelas, kemarin diizinin, ini ketika ngajuin nggak dikasih lagi, situ kecewa terus. Nah di awal tahun teman-teman biasanya kita teacher itu ada TPR, jadi TPR itu dimana kita evaluasi
evaluasi teacher oleh tim kurikulum yang dilakukan biasanya 3 bulan sekali. Nah, ketika aku melakukan TPR sama tim kurikulum, biasanya di akhir ditanya, kira-kira apa yang bisa dikembangkan untuk sekolah kita ini seperti itu. Terus ada enggak kejadian yang mungkin enggak enak yang dialami seperti itu. Terus teman-teman aku jujur, dan di situ jujur aku nangis kayak, Miss, sebenarnya aku kecewa dengan Molomi Dalomi. Jadi itu nama tempat aku kerja, Molomi Dalomi, teman-teman. Aku kecewa sama Molomi Dalomi, terutama dengan Miss Suci, dan Miss Sucinya di situ ada. Aku ngomong langsung. Aku kecewa sama Miss Suci karena aku udah ngomong, aku udah minta cuti sedemikian, bahkan aku udah siapin ini, udah cek tiket seperti itu. Ternyata ketika aku ajuin ke HT tidak di ACC. Terus teman-teman tahu nggak plot twistnya apa? HT-nya ngomong gini, emang kamu ada ajuin cuti? Nah itu teman-teman, ketika aku mendengar itu, hah? Maksudnya Miss? Loh nggak ada ajuin, nggak ada berita itu. Loh Miss, aku ngomong ke HT seperti itu. Aku ngomong ke HT dan katanya HT nggak ACC. Karena di Molomi Dalomi katanya nggak bisa cuti 3 hari berturut-turut, kecuali kayak dirangkap-rangkap seperti itu. Mohon maaf ya Miss Titi, sepertinya pokoknya gitulah jadinya. Akhirnya aku tahu bahwa aku sedang dihianati, bahwa aku sedang kayak, apa maksud nih HT-nya, kenapa gitu. Karena memang pada saat itu, center kami itu memang gak ada siswa yang masuk karena libur ya. Cuman memang agak kosong teachernya, kebanyakan ngambil cuti. Nah di situ juga kok yang lain kok dikasih cuti ya, kok aku gak dikasih cuti. Seperti itu. Ketika mendengar itu teman-teman kira-kira aku baik-baik aja gak teman-teman? Enggak. Bahkan kayaknya hatiku sedang benar-benar dihancurkan. Dan momennya itu aku pulang, kenapa teman-teman? Karena aku pertama kali punya ponakan. Kenapa aku mau pulang? Karena aku mau melihat keponakan aku yang baru lahir. Ketika aku tahu berita itu, wow. Dan teman-teman tahu hati aku itu adalah orang yang tinggal bareng aku. Di satu kos yang sama. Semakin gak tuh teman-teman? Wah lengkap sudah. Nah ketika aku mendengar itu teman-teman, tim kurikulum langsung say sorry. Terus setelah pertemuan itu school directornya juga membuat pertemuan khusus dengan aku karena ini benar-benar fatal ya. Pengajuan cuti tapi nggak nyampe, tapi ada tidak ACC, ada berita seperti itu. Akhirnya awalnya aku memberontak teman-teman, kok kayak gini, bahkan aku melihat hatiku itu, even dia HT ya seorang pemimpin, aku jadi nggak respect lagi sama dia. Apaan sih gitu, nggak jelas loh gitu, nggak jelas seperti itu kan. Tapi ketika proses demi proses, terus kita ada pertemuan dengan school director, dibicarakan seperti itu, akhirnya aku kayak memilih, nggak bisa kayak gini terus, karena aku satu rumah dengan dia, terus aku juga masih bekerja di situ, dan dia juga seorang pemimpin yang memimpinku, jadi memang aku harus mercy teman-teman. Yang dimana tadi mercy itu adalah kita memilih mengasihi sekalipun orang itu nggak layak, ya kan? Dan teman-teman itu nggak langsung ya teman-teman, aku mau konfirmasi sama orangnya, kayaknya berjalan sebulan deh. Karena aku serumah, untungnya serumah, jadi aku bisa deep talk sama dia. Miss, kenapa ya? Aku kemarin ajuin cuti bla 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 gitu kan. Terus dia mengakuinya seperti ini teman-teman. Karena yang aku tahu memang di Molomi Dalomi nggak boleh cuti berturut-turut. Tapi memang aku berbohong bagian yang tidak ada ACC dari tim HR seperti itu. Nah akhirnya di situ kita saling mengeluarkan lah ya, saling jujur-jujuran, dan itu terselesaikan teman-teman. Nah jadi teman-teman mengampuni itu nggak gampang, nggak mudah, apalagi seperti case-nya aku ini ya, sungguh wow gitu. Tapi Tuhan mau bawa kita hari ini untuk Efesus 4 ayat 32, aku bacain buat teman-teman ya sebentar. Efesus 4 ayat ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah karena aku udah diampuni Tuhan,
aku juga mau mengampuni orang yang udah berbuat jahat sama aku. Jadi teman-teman, apakah teman-teman mau melakukan seperti yang Tuhan lakukan dengan teman-teman? Silakan dijawab masing-masing di hatinya masing-masing. Oke, selanjutnya teman-teman, selain love mercy, selain kasih yang berbelas kasihan, aku juga mau bahas tentang walk humbly. Walk humbly itu berbicara gimana kita bukan menjadi pusat. It's not about being the center. Bukan berbicara tentang bagaimana kita menjadi pusat. Tapi walk humbly itu menyadari I don't have to do everything on my own because I have God. Jadi kita nggak perlu melakukan semuanya itu sendiri. Kayak aku tadi ya teman-teman. Kita nggak perlu melakukannya sendiri walaupun awalnya aku berjalan dengan sendiri. Egoku naik tuh. But I don't have to do everything on my own because I have God. Karena kita punya Tuhan, kita nggak perlu berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri mungkin bisa teman-teman sampai ke Tugu Kujang. Ketika udah sampai di Tugu Kujang, capek. Tiba-tiba ingat, kok nggak ada yang nemani aku ya. Coba aja kalau tadi ada yang nemani aku. Pasti aku enjoy dari awal dan aku bisa jalan lebih jauh. Mungkin sampai ke Cibubur, ke rumah Kak Titi. Amin teman-teman. Ya, nah jadi seperti itu, walk humbly itu bicara tentang walking with God. Di mana kita terus berjalan bersama Tuhan, kita terus melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, dalam keputusan-keputusan kecil, setiap apa yang kita ambil, kita terus walking with God. Berjalan bersama Tuhan. Karena walk humbly itu adalah posisi di mana kita terus kebergantungan. Nah, ada kebergantungan. Jadi hubungan kita itu continue, terus menerus, bergantung. Yang dimana berarti kalau bergantung itu ketagihan ya teman-teman. Kita ketagihan terus. Aku mau terus gitu. Jalan sama Tuhan. Dan jalan sama Tuhannya itu apa teman-teman? Humbly, rendah hati. Karena kalau kita do justly, love mercy, but we don't walk humbly, susah teman-teman. Kalau kita melakukan keadilan, kita mengasihi, tapi kita tidak rendah hati, bahaya juga akan ada kesombongan rohani. Nah, makanya tantangan orang-orang yang udah kenal Tuhan adalah kerendahan hati. Sering gak teman-teman kita udah melayani, kalau kita gak dipuji nih, gak ada yang perhatikan aku. Coba aja kalau tadi, si Bang Steven yang bicara, dipuji-puji tuh. Kalau aku, ya kan? Nah, benar nggak teman-teman motivasi kita melayani seperti itu? Itu terjadi karena apa teman-teman? Nggak ada kerendahan hati. Jadi kita butuh rendah hati teman-teman. Lalu selanjutnya kalau bicara tentang walk humbly ini kita perlu koreksi hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa rendah hati kalau hubungan kita nggak baik sama Tuhan. Pernah nggak sih teman-teman skip 1 minggu saat teduh. Ya, terus tiba-tiba teman-teman berpikir, kok aku 1 minggu ini kayaknya rada-rada sombong gitu ya. Kok kayak rada-rada tinggi gitu ya omonganku ya. Kok emosiku itu kayak rada-rada memuncak gitu. Pernah gak berpikir seperti itu teman-teman? Atau mungkin teman-teman berpikir, aku pernah nih. Aku pernah kayak skip baca firman Tuhan selama 2 minggu maybe. Maaf ya Tuhan. Selama 2 minggu. Kayak aku merasakan, iya ya beda ya gitu. Yang tadinya aku mungkin bisa sabar aku di sini, jadi di sini. Jadi benar ya teman-teman, ada perbedaan ketika hubungan kita nggak baik-baik aja sama Tuhan dengan tingkah laku kita sehari-hari. Benar nggak teman-teman? Benar. Nah, jadi kita mau koreksi nih, gimana hubungan kita sama Tuhan. Jangan sampai seperti aku yang dulu skip 2 minggu, kurang lebih 2 minggu nggak baca firman Tuhan. Bahkan kayaknya aku pernah deh sebulan, maaf ya. Ya seperti itu. Nah, jadi kita berjalan bersama Tuhan dengan rendah hati dan selalu memastikan bahwa Tuhan ada di samping kita. Nah, ketika kita juga walk humbly, kalau kita dikoreksi, nah sering nih, biasanya yang orang-orang kerja nih. Apalagi kalau ada atasan yang agak vokal gitu ya. Kemarin kan proyeknya begini, kok begini. Padahal dia nggak tahu kita udah begadang sampai jam 2 untuk nyiapin presentasi. Terus, gitu kan. Dia nggak tahu, padahal kita lagi ada masalah keluarga. Nah, ketika kita
lagi seperti itu teman-teman, kita mau tetap rendah hati karena kita percaya pemimpin kita berbicara seperti itu karena memang ada sesuatu yang perlu dikoreksi seperti itu. Benar ya teman-teman, kita jangan sisi yang jeleknya, kita ambil sisi baiknya. Ya, dia berbicara seperti itu berarti memang ada yang perlu dikoreksi. Jadi kita harus mau menerima koreksi. Nah, anak-anak pelajar juga kalau di kelas misalnya ya dibilang bajunya lecek banget ini gitu-gitu ya, kotor banget. Padahal dia nggak tahu cerita di baliknya, kan aku tadi habis nolongin kucing yang jatuh di selokan. Ya kan, itu mungkin cerita di baliknya ya. Nah, tapi kita mau tetap menerima koreksi. Iya benar juga kan, baju memang harus selalu rapi ketika ke sekolah atau ketika ke tempat kerja seperti itu. Nah, jadi humbly itu kita harus mau menerima koreksi. Karena teman-teman, ternyata kalau kita dikoreksi, itu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Benar nggak? Benar. Jadi teruslah, ayo koreksi aku Kak Lia, koreksi aku dong, evaluasi aku dong, apa kira-kira yang mau diubah nih dari aku, apa kira-kira yang perlu Kakak lihat, mungkin waktu aku di komsel terlalu too much kali ya Kak, omongan kotornya, omongan kasarnya, atau mungkin terlalu sering terlambat kali ya Kak kalau datang ibadah. Nah, ayo kita mulai tanya, atau mungkin aku lihat apa ya kira-kira yang perlu diperbaiki dari diriku gitu. Itulah fungsinya kita ada IG teman-teman, intimate group. Karena kita mau saling koreksi di IG, supaya kita semakin dipoles, dipercantik serupa dengan Kristus. Nah selanjutnya kita mengutamakan Tuhan daripada ego pribadi. Nah ego lagi ya. Jadi kita harus selalu mengutamakan Tuhan daripada ego pribadi kita. Selanjutnya yang terakhir melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan sehari-hari. Aku mau tanya teman-teman, ini pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali teman-teman bertanya tentang keputusan teman-teman kepada Tuhan? Sesimpel, aku pakai baju apa ya hari ini ya Tuhan? Atau, aku kalau nyontek teman aku benar gak ya Tuhan? Atau, aku hari ini ibadah atau enggak ya Tuhan? Pertanyaan retorik tuh, pertanyaan yang gak butuh jawaban. Kapan terakhir kali teman-teman bertanya sama Tuhan? Siapa yang terakhir kali bertanya sama Tuhan hari ini? Oke, ada Kak Indah. Siapa yang terakhir kali bertanya sama Tuhan 2 hari lalu? Siapa yang terakhir kali bertanya sama Tuhan 3 hari lalu? Sebulan yang lalu? Seminggu yang lalu? Berarti kapan terakhir kali teman-teman? Iya, berarti hari ini. Itu masuk hari ini berarti. Wah teman-teman, coba tepuk jidatnya teman-teman. Yuk tanya sama Tuhan. Ya tanya sama Tuhan. Terus kalau tugas matematikanya sangat sulit, tanya sama Tuhan. Tuhan ini gimana Tuhan? Atau proyeknya yang dikasih, Tuhan ini gak mungkin, proyeknya kok kayak besar banget Tuhan, gak mungkin. Gimana ya Tuhan caranya? Seperti itu teman-teman. Jadi always ask to God about your choice. Selalu tanya sama Tuhan tentang pilihanmu. Dari hal-hal kecil, kehidupan sehari-hari, bahkan sampai yang terbesar. Untuk teman-teman yang udah besar mungkin, siapa yang nggak ada sih, nggak usah dibahas deh. Nah, atau teman-teman yang mau lanjut ke SMA nanti masih tahun depan ya. Tapi boleh mulai didoakan. Dari sekarang yang mau lanjut kuliah, boleh mulai ditanya sama Tuhan. Kira-kira aku kemana ya Tuhan selanjutnya. Terus kalau kalian udah melakukan satu hal yang besar, kira-kira apalagi ya Tuhan yang bisa kulakukan? Seperti itu, kita harus terus melibatkan Tuhan. Karena kalau kita gak melibatkan Tuhan, teman-teman, kita gak sering-sering tanya sama Tuhan, kita merasa kita bisa berjalan sendiri. Berarti kita tidak lagi walk humbly, kita tidak lagi berjalan dengan kerendahan hati. Nah, teman-teman, bagian saya sudah selesai. Tapi pembicaraan kita akan semakin seru, yang akan dipimpin oleh abang kita, Abang Steven.